Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nila Mardia SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah mengajari dan membimbing saya. Pada kesempatan kali ini, saya, Febrina Melani, dengan NIM 2316050154 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Pengalaman Kerja dan Soft Skill Terhadap Kesiapan Kerja, Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Imam Bonjol, Padang. Latar belakang penelitian ini yaitu kesenjangan kesiapan kerja. Lulusan perguruan tinggi seringkali menghadapi kesulitan memasuki pasar kerja karena kurangnya kesiapan kerja, yang mencakup kompetensi profesional, sikap kerja, dan kesesuaian dengan industri. Program magang ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara teori kampus dan praktik dunia kerja. Meskipun magang banyak diterapkan, masih terdapat indikasi bahwa pengalaman magang ini belum selalu efektif dalam mempersiapkan mahasiswa secara optimal bagi dunia kerja. Penelitian pada bidang pendidikan vokasi dan teknik menunjukkan bahwa pengalaman magang memberikan pengaruh positif terhadap kesiapan kerja. Kondisi ini menjadi semakin sangat penting bagi mahasiswa program studi perbankan syariah UIN Imam Bonjol Padang karena sektor perbankan syariah membutuhkan kombinasi kompetensi teknis perbankan, pemahaman syariah, dan kemampuan adaptasi kerja di lingkungan profesional yang spesifik. Nah, adapun faktual problem dan gap riset pada penelitian ini, yang pertama, hambatan pasca magang. Banyak mahasiswa menghadapi hambatan teknis, soft skill, dan kesesuaian pengalaman magang dengan kebutuhan industri syariah. Yang kedua, keterbatasan penelitian atau gap riset. Penelitian sebelumnya kurang fokus pada karakteristik spesifik perbankan syariah dan konteks perguruan tinggi Islam. Nah, penelitian sebelumnya itu lebih banyak meneliti tentang mungkin perbankan tanpa adanya spesifikasi dan karakteristik perbankan syariah itu sendiri. Pada penelitian kali ini, saya mengangkat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan program magang pada mahasiswa program studi perbankan syariah UIN Imam Bonjol Padang. Yang kedua, sejauh mana pengalaman magang kerja ini berpengaruh terhadap kesiapan kerja mahasiswa program studi perbankan syariah UIN Imam Bonjol Padang. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas magang dalam meningkatkan kesiapan kerja pada mahasiswa program studi perbankan syariah UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan dilakukannya penelitian ini yang pertama tentunya untuk mendeskripsikan pelaksanaan magang. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh magang terhadap kesiapan kerja. Dan yang ketiga itu mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengalaman magang ini terhadap kesiapan kerja. Selanjutnya, sistematika pada penelitian ini. Yang pertama, pada bab 1 atau pendahulunya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika. Yang kedua, atau pada bab 2-nya, tinjauan pustakanya, terdapat teori relevan, konsep magang, kesiapan kerja, dan penelitian terdahulu. Sedangkan isi pada bab 3, metodologi penelitian, ada berisikan jenis penelitian, variabel, lokasi, data, populasi, sampel, dan teknik analisis. Selanjutnya ada kajian teori, yaitu magang dan kesiapan kerja, di mana pengalaman magang ini adalah pembelajaran praktik di dunia kerja untuk menerapkan teori dan memahami alur kerja organisasi. Sedangkan kesiapan kerja ini adalah kondisi individu yang siap melaksanakan pekerjaan dengan kemampuan motivasi dan sikap yang memadai, di mana pengalaman magang dan kesiapan kerja ini saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai hubungan yang sangat erat, di mana pengalaman magang ini sendiri akan berpengaruh terhadap kesiapan kerja pada diri seseorang. Selanjutnya, penelitian terdahulu dan hipotesis. Pengaruh positif magang itu terdapat pada penelitian Ramawati 2021 dan Putri 2020 menunjukkan bahwa magang ini berpengaruh positif terhadap kesiapan kerja. Sedangkan dalam konteks perbankan syariah, saya mengambil penelitian dari Lubis dan Siregar pada 2020 dan Hasanah 2023 menemukan magang signifikan bagi mahasiswa perbankan syariah. Hipotesisnya yaitu H1, pengalaman magang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. H2-nya, soft skill berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja. H3-nya, pengalaman magang dan soft skill simultan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja seseorang. Metodologi penelitian saya yaitu memakai pendekatan kuantitatif, di mana jenis pendekatannya atau jenis penelitiannya yaitu kuantitatif asosiatif yang mengukur hubungan antara variabel secara numerik, di mana variabel penelitian saya X1-nya pengalaman kerja, X2 soft skill, dan Y-nya kesiapan kerja. Di mana metode ini sesuai dengan tujuan penelitian saya, yaitu menguji hipotesis mengenai seberapa efektif pengalaman magang dan soft skill ini dapat berpengaruh dalam meningkatkan kesiapan kerja pada mahasiswa program studi perbankan syariah UIN Imam Bonjol Padang.
Populasi, sampel, dan pengumpulan data, di mana pada penelitian ini saya mengambil populasi dari seluruh mahasiswa perbankan syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mengikuti kegiatan magang atau telah magang. Populasi ini saya pilih karena hanya mahasiswa yang telah melakukan magang atau PKL lah yang dapat memberikan data yang relevan mengenai pengalaman magang dan kesiapan kerja. Yang kedua, sampel. Sampel ini saya mengambil dari 55 mahasiswa dengan mewakili keseluruhan populasi penelitian. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Solvin dan pengambilannya dilakukan melalui kuesioner tingkat kesalahan atau error tolerance, ditetapkan 10%. Yang ketiga, teknik sampling, di mana pada penelitian ini saya menggunakan teknik sampling yang menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang mempertimbangkan kinerja tertentu agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampelnya, yang pertama mahasiswa aktif prodi perbankan syariah UIN Imam Bonjol Padang, yang kedua telah menyelesaikan kegiatan magang atau PKL di lembaga keuangan syariah, dan yang ketiga bersedia menjadi responden. Penelitian membutuhkan responden yang benar-benar memiliki pengalaman magang sehingga dapat memberikan informasi yang akurat. Teknik pengumpulan data, di mana instrumen utama digunakan untuk kuesioner dengan skala Likert 5 poin yang disebarkan melalui Google Form dan penyebarannya dilakukan secara daring, di mana poin-poin yang kelima ini dalam skala Likert, yang pertama itu sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga cukup setuju, yang keempat setuju, dan yang kelima sangat setuju. Kuesioner ini memuat pernyataan-pernyataan terkait indikator variabel pengalaman kerja dan kesiapan kerja. Penggunaan kuesioner ini dipilih karena efektif untuk mengumpulkan data secara cepat, cocok untuk penelitian kuantitatif, responden dapat menjawab secara mandiri dan objektif, data yang diperoleh itu mudah dianalisis secara statistik. Teknik analisis data yang saya pakai, analisis data ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengalaman magang X1 dan soft skill X2 terhadap kesiapan magang Y. Teknik analisis yang saya lakukan meliputi uji instrumen, uji asumsi klasik, analisis regresi, dan pengujian hipotesis. Di mana yang pertama itu uji instrumen penelitian yang saya lakukan. Yang pertama uji validitas, yaitu corrected item total correlation, dan yang kedua reliabilitas atau Cronbach alpha. Lalu uji asumsi klasik, yang pertama uji normalitas, yang kedua multikolinearitas, yang ketiga heteroskedastisitas. Selanjutnya analisis statistik. Saya menganalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, di mana analisis deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik data secara umum, seperti rata-rata atau mean, minimum, maksimum, dan lain-lain. Analisis ini memberikan gambaran awal mengenai tingkat pengalaman magang, kemampuan soft skill, serta kesiapan kerja mahasiswa. Yang kedua ada analisis regresi linear berganda, di mana meliputi atau untuk mengetahui yang pertama seberapa besar pengaruh pengalaman magang ini terhadap kesiapan kerja, yang kedua seberapa berpengaruh soft skill terhadap kesiapan kerja, dan yang ketiga seberapa besar pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y, atau seberapa besar pengaruh pengalaman magang dan soft skill terhadap kesiapan kerja. Dan yang ketiga ada uji parsial atau uji T, digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah, di mana uji T ini digunakan untuk menguji hipotesis. Yang pertama hipotesis 1, pengalaman magang berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja, yang kedua soft skill berpengaruh terhadap kesiapan kerja. Selanjutnya uji simultan atau uji F, digunakan untuk mengetahui apakah variabel pengalaman magang atau X1 ini dan soft skill X2 secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kesiapan kerja. Uji F ini digunakan untuk menguji pengalaman magang dan soft skill secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja. Dan yang terakhir, koefisien determinasi atau R2-nya digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Selain R2, digunakan juga adjusted R2 untuk menggunakan atau memberikan gambaran yang lebih akurat, terutama jika variabel independen lebih dari satu. Yang terakhir, pengujian hipotesis. Setelah seluruh analisis dilakukan, hipotesis diuji dengan ketentuan berikut, di mana ketentuan umum pengujiannya jika signifikasi kurang dari 0,05 hipotesis diterima, dan jika signifikasi besar dari 0,05 maka hipotesisnya akan ditolak. Hipotesis yang diuji kali ini yang pertama H1, pengalaman magang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja. Yang kedua, soft skill berpengaruh signifikan terhadap kesiapan kerja. H3-nya pengalaman magang dan soft skill secara simultan berpengaruh terhadap
kesiapan kerja. Baik, sampai di sini dulu proposal penelitian saya yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.